Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani dan pencinta tanaman. Kita semua tentu ingin tanaman kesayangan kita, baik itu tanaman hias ataupun tanaman pangan, pertanian, tumbuh subur dan menghasilkan yang terbaik. Namun yang menjadi permasalahan yaitu, supaya tanaman bisa subur tentu butuh perawatan dan pemberian pupuk yang tepat, bukan? Dan untuk pemberian pupuk ini tentu kita butuh biaya yang tentunya tidak sedikit, betul? Untuk itu, pada kesempatan ini kita akan membuat tutorial agar kita bisa mendapatkan pupuk gratis selamanya. Dan cara pembuatannya pun sangat mudah. Terlebih lagi, pupuk ini tentu ramah lingkungan sehingga menghasilkan tanaman yang sehat bebas residu. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita buat tutorialnya. Namun sebelum melanjutkan, kami mohon keikhlasan kawan-kawan untuk pencet tombol like dan subscribe sebagai dukungan kepada kami. Untuk yang sudah mendukung channel ini kami doakan rezekinya semakin lancar dan barokah. Amin. Pertama-tama, kita buat dulu wadah pembuatan pupuknya. Di sini kita butuhkan 2 buah ember yang ada tutupnya. Ember bisa dari bekas ember cat, ember minyak, atau seperti ini ember bekas wadah kaporit dot, dan siapkan juga 1 buah kran air seperti ini atau kran dispenser. Buat lubang pada bagian samping bawah ember untuk memasang kran airnya. Buat lubang dengan bor atau besi yang dipanaskan. Usahakan lubang bisa sempurna agar nantinya tidak ada kebocoran. Pasang kran airnya, kemudian pasang pengunci di dalam. Lalu kita siapkan ember yang kedua. Untuk ember yang kedua ini, kita letakkan di bagian tumpukan atas. Rekatkan tutup ember ke bagian bawah ember kedua dengan menggunakan lem. Ini untuk memudahkan saat membuat lubang saringan. Selanjutnya kita buat lubang saringan, bisa menggunakan bor atau besi yang dipanaskan. Bentuk akhirnya seperti ini. Fungsi saringan ini yaitu untuk memisahkan antara bahan organik dan air lindinya. Sekarang wadah pembuatan pupuk sudah siap digunakan. Langkah selanjutnya, kita masukkan sampah-sampah organik dari dapur seperti sisa sayuran atau kulit buah, kulit bawang dan sebagainya. Atau sengaja kita masukkan bahan organik sesuai dengan kebutuhan tanaman. Misalnya, untuk membuat pupuk pertumbuhan dengan bahan organik kandungan tinggi nitrogen. Untuk masa pembuahan kita masukkan bahan organik dengan kandungan tinggi fosfor dan kalium. BO, bahan organik, bisa kita tambah terus-menerus sedikit demi sedikit bila bahan yang sudah ada ini mulai menyusut. Proses pembuatan pupuk ini kita menggunakan maggot BASF dari alam. Untuk memancing lalat jenis BASF segera datang, larutkan sedikit gula merah kira-kira sebesar jempol dengan air. Apa itu maggot BASF? Maggot merupakan larva dari jenis lalat Black Soldier Fly, BASF. Selanjutnya, kita masukkan larutan gulanya ke bahan organik dalam ember. Namun, untuk larutan gula ini jangan terlalu banyak, cukup hanya untuk membasahi BO saja. Berikutnya, tutuplah ember bagian atas ini, namun jangan terlalu rapat, ini supaya lalat BASF bisa memasukkan telurnya ke wadah yang nantinya menjadi larva atau maggot sebagai pengurai BO yang ada. Selama proses ini, nanti berlahan-lahan air lindi akan turun ke ember bawah.
Sedangkan untuk bagian ampas BO, akan tertahan di lubang saringan yang kita buat di awal. Oke, akan kita lihat seperti apa jadinya. Apakah pembuatan pupuk lindi ini berhasil? Yuk, kita lihat seperti apa hasilnya pupuk yang kita buat tempo hari. Alhamdulillah, BO dari sampah dapur tempo hari sudah terlihat hancur. Di sini juga terlihat banyak maggot yang sedang beraktivitas mengurai BO yang ada dalam wadah ember tumpuk ini. Bisa kita lihat, maggot atau larva dari lalat BSF ini yang berwarna putih. Inilah yang menggantikan peran dekomposer seperti EM4 atau lainnya yang bertugas mengurai BO, bahan organik, menjadi pupuk super hebat. Ayo bersama kita lihat, seperti apa hasil dari pupuk yang ada di wadah ember bawah. Cara pemanenannya, kita masukkan ke wadah botol cairan pupuk lindi melalui keran air yang kita siapkan. Pemanenan pupuk ini, bisa kita hasilkan selamanya, yaitu dengan cara terus-menerus menambahkan bahan organik ke wadah ember yang di atas. Dengan begitu, cairan lindi akan terus-menerus menetes ke wadah ember bagian bawah, yang kita gunakan untuk menyuburkan tanaman kita. Lalu, bagaimana cara dan dosis aplikasi dari pupuk lindi ini, agar hasilnya bisa maksimal? Pupuk lindi ini, sebenarnya sudah bisa langsung kita aplikasikan ke tanaman dengan cara dikocorkan ke bawah tanaman dengan dosis 1 gelas lindi dicampur 20 liter air. Namun, aroma pupuk lindi dengan sistem maggot sebagai pengurai ini, aromanya sangat tidak sedap, berbeda dengan sistem fermentasi yang aromanya seperti tape. Untuk mengurangi atau menghilangkan aroma tidak sedap ini, ada trik yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara berikut. Lakukan penjemuran cairan pupuk lindi yang sudah jadi ini di sinar matahari langsung. Lama penjemuran bisa 2 minggu sampai 2 bulan, sesuai kebutuhan kapan akan digunakannya. Saat proses penjemuran, bisa kita tambah BO yang mempunyai aroma segar, misalnya nanas, daun pandan atau yang lainnya. Tujuan penjemuran ini adalah mengurangi bau tidak sedap, mensterilkan pupuk lindi dari patogen, membunuh telur atau larva-larva dari hama yang mungkin terikut, juga meningkatkan kualitas dari pupuk lindi, dan agar aman bila disimpan lama. Demikian tutorial singkat ini, semoga bermanfaat. Bila kawan-kawan ada saran atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Mohon untuk terus mendukung channel ini dengan like dan subscribe serta bagikan di media sosial Anda. Terima kasih, semoga menjadi barokah.